pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Pak Guru minta tolong, siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, silakan nak. Teman-teman, Pak Guru, kita mulai dengan kegiatan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kini kita mulai dengan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan tolong melindungi kami dalam kegiatan kami ini. Demi Kristus Tuhan yang teringat dengan darah kami. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih nak sudah membawakan kita dalam doa. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan baik. Oke, ketua kelas, hari ini ada yang tidak masuk? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Karena hari ini kalian semangat mengikuti pembelajaran Pak Guru hari ini, makanya kalian semua masuk ya? Iya. Oke. Kalau tidak salah, minggu yang lalu Albina tidak masuk ya nak? Iya Pak, karena sakit. Oh, karena sakit. Oke, baik Albina, lain kali jaga kesehatan nak ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Oke, tetap jaga kesehatan Albina ya. Oke. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran dari Pak Guru? Sudah. Oke, kalau begitu silakan rapikan meja kursinya, tempat duduknya dirapikan. Sampah-sampah yang ada di bawah mejanya silakan diambil. Oke, sudah bersih? Sudah. Oke, Pak Guru ini lihat lagi. Buku pelajarannya silakan diletakkan di atas meja. Semua bawa? Bawa. Alat dan bahan yang sudah Pak Guru informasikan minggu yang lalu silakan diambil. Ada yang tidak bawa alat dan bahannya? Bawa. Oke, semua bawa ya? Iya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita lanjut. Yang ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Saya Pak. Ya, belajar apa? Materi minggu lalu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan Pak. Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan Lingkungan. Berarti antar makhluk hidup ada hubungannya dengan Lingkungan. Berarti lingkungan dengan makhluk hidup tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kalau begitu Pak Guru ingin tanya, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Saya Pak. Ya, silakan nak. Lingkungan adalah segala sesuatu baik benda, kondisi dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Oke, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita ini siapa? Berarti kita termasuk makhluk hidup. Nah, Pak Guru ingin tanya lagi. Kalau begitu komponen-komponen yang terdapat di lingkungan ini apa saja? Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini adalah benda hidup, komponen abiotik adalah benda mati. Nah, coba perhatikan ke depan nanti. Seandainya lingkungan tempat tinggal kalian atau lingkungan sekolah kita ini kotor, ya toh? Apakah makhluk hidup atau kita dapat sehat di lingkungan itu? Tidak. Nah, seandainya juga kalian memiliki kolam ikan, ya toh? Kolam ikan kalian airnya kotor, apakah ikannya bisa hidup? Iya. Tidak.
Berarti untuk itu agar ikannya tidak mati, berarti kita harus menjaga kualitas air. Seperti yang ada di sini. Ini, Pak Guru tunjukkan ini airnya warnanya apa? Putih. Bersih toh? Iya. Putih, bersih, higienis. Berarti bisa kita konsumsi. Nah, ikan juga kalau airnya seperti ini jernihnya, ikan juga akan bisa hidup di dalam air ini. Berarti air adalah sumber utama kehidupan. Iya toh? Iya. Kalau tidak ada air berarti akan terhambat aktivitas makhluk Hidup. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Perhatikan gambar di depan. Itu gambarnya apa yang Pak Guru tampilkan? Ada yang bisa menganalisis gambar apa itu? Ikannya sedang apa? Mati. Ikannya sedang Mati. Nah, ikannya mati gara-gara apa? Airnya kotor. Airnya kotor. Nah, dari penjelasan Pak Guru ini, ada yang bisa memberikan pendapat materi apa yang kita akan pelajari hari ini? Ada yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Saya materi pencemaran. Oke, materi yang kita pelajari hari ini adalah pencemaran. Lingkungan. Pencemaran lingkungan ini sangat banyak ya Naya. Iya. Pencemaran lingkungan ini nanti ada 3 bagian. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Jadi materi yang kita pelajari hari ini hanya ini, yaitu pencemaran air. Inilah materi yang kita pelajari hari ini adalah pencemaran air. Saya lihat kalian tidak bersemangat hari ini. Oke, silakan dulu berdiri. Goyang pinggulnya dulu. Oke. Angkat tangannya. Baru lepas secara tiba-tiba. Oke, masih semangat? Masih. Oke, biar tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan dulu. Baik, kita lanjut. Sebelum kita membahas secara mendalam tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Pak Guru ingin melihat apakah kalian belajar di rumah atau tidak. Pak Guru akan membagikan tes. Silakan kalian isi. Ini hanya pretest awal ya, untuk melihat sejauh mana kalian menguasai pembelajaran yang sudah Pak Guru informasikan minggu yang lalu. Oke. Silakan dikerjakan. Di sini juga nanti ada penilaian dirinya ya. Silakan juga dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Tidak usah kerjasama ya, jawab sendiri saja. Oke, silakan dikumpulkan, ketua kelas kumpulkan. Oke, terima kasih nak, kalian sudah mengerjakan. Nanti Pak Guru hasilnya akan bagikan ya. Oke, kalau saya lihat di sini masih banyak yang kurang paham ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Kita lanjut.
pembelajaran kita. Oke, perhatikan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, ayo Pak Guru minta tolong membacakan nomor tujuan yang pertama siapa? Saya Pak. Ya, silakan Nak. Melalui kegiatan literasi, pengamatan dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis pencemaran air dengan baik. Oke, tujuan yang pertama nanti setelah kalian melakukan kegiatan literasi di sini artinya kegiatan membaca dan juga melakukan pengamatan kelompok penyelidikan ikan nanti dan LKPD, kalian mampu menganalisis pencemaran air itu dengan baik. Paham? Paham. Oke, yang kedua, ayo Pak Guru minta tolong lagi siapa yang ingin membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Nak. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyelidiki dampak pencemaran perairan terhadap kehidupan makhluk hidup di perairan dengan tepat. Oke, nanti setelah kalian melakukan praktikum, yaitu praktikumnya nanti menyelidiki ikan di air kotor, kalian mampu nanti menjelaskan dampak daripada pencemaran air itu bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di perairan. Tujuan yang ketiga, ayo Pak Guru minta tolong lagi. Saya Pak, Iya, silakan Nak. melalui kegiatan literasi pengamatan dan praktikum, peserta didik dapat membuat tulisan esai tentang solusi pengamatan pencemaran air dengan tepat. Oke, selesai kita melakukan semua kegiatan nanti, ada literasi, ada pengamatan, ada diskusi LKPD, kalian mampu membuat sebuah tulisan tentang dampak atau tentang solusi untuk mengatasi pencemaran air. Ini kalian sumbangkan sebuah tulisan, baru nanti tulisannya ini kalian akan upload di Facebook. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Perhatikan ke depan lagi. Ini manfaat kita mempelajari materi pencemaran air hari ini. Nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran, kalian nanti mampu membuat sebuah tulisan, ya. Membuat sebuah tulisan dari hasil analisis kalian tentang upaya untuk mengatasi dampak pencemaran air. Oke, baik, perhatikan teknik penilaian yang Pak Guru lakukan hari ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini tadi Pak Guru sudah lakukan dan juga minggu yang lalu sudah Pak Guru lakukan, ya. Makanya Pak Guru mengelompokkan kalian berdasarkan kelompok-kelompok kalian. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini Pak Guru akan melakukan penilaiannya pada saat proses pembelajaran. Dan juga ingat, di asesmen formatif ini Pak Guru akan nilai sikap kalian, sikap Pancasila kalian, apakah kalian bernalar kritis dan bekerja sama pada saat melakukan diskusi. Penilaian yang terakhir yang Pak Guru lakukan adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini Pak Guru akan lakukan di akhir pembelajaran kita, yaitu untuk melihat sejauh mana kalian menguasai pembelajaran hari ini. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik, kita lanjut. Perhatikan ke depan, Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Video ini masih, kalau kalian masih ingat, ini kejadian di tetangga kita, ya, di Sorong, ya. Oke, silakan perhatikan videonya.
kali terjadi. Sudah selama 2 tahun ini tidak pernah terjadi seperti itu. Terus posisi ikan ini tidak pernah di dalam kali ikan yang mati. Ikan ini kan punya posisi di sini pantai ya. Kemarin dia bisa masuk dalam kali, kita tahu gimana caranya sampai bisa terjebak itu sampai mati semua. Mencari kondisi air yang lebih baik. Nah, itu pada saat mereka bermain di air yang mereka nah hakikat itu karena air yang terasa lain mungkin hawanya suhunya panas akibat dari bencana alam sehingga mereka bisa mencari tempat air yang lebih baik. Namun yang sekitar bisa namun saja menurut studi. Oke. Kalian sudah perhatikan kejadian yang sudah Pak Guru tampilkan melalui video? Sudah. Ini kejadian berada di daerah kita, yaitu kabupaten tetangga kita adalah Kabupaten Sorong. Bahwa di situ dikatakan atau di situ ditampilkan ada fenomena yang terjadi toh. Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat atau pertanyaan fenomena itu terjadi apa? Begitu. Ayo. Saya Pak, Ya, silakan nak. apa yang menyebabkan ikannya mati? Oke. Pertanyaan dari temanmu ini, dia mengajukan pertanyaan apa yang menyebabkan ikannya mati. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ayo. Atau pertanyaan? Ada lagi? Saya Pak, Iya, silakan nak. bagaimana solusi mencegah air tidak tercemar? Oke. Yang kedua, bagaimana solusi yang harus kita lakukan agar airnya tidak tercemar? Kita mengetahui tadi fenomena yang terjadi itu adalah fenomena yang sangat langka, yang baru pertama sekali terjadi bahwa ada kematian ikan. Nah, untuk mengetahui ini, kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditampilkan berdasarkan video tadi atau fenomena video tadi, dan juga gambar yang Pak Guru sudah sajikan di LKPD. Kalian harus menyelesaikannya itu. Silakan nanti kalian membuat rumusan masalah yang ingin kalian selesaikan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah duduk berkelompok. Berarti kalian masih ingat kelompok kalian masing-masing? Masih. Oke, kalau Pak Guru lihat masih pas ya. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah Pak Guru bagi. Oke, silakan ketua-ketua kelompok mengambil LKPD masing-masing ke depan. Ayo, ketua-ketua kelompok, 1 orang. Siapa ketuanya? Oke, baik, perhatikan ke sini. Pak Guru akan menjelaskan tentang apa yang akan kalian lakukan hari ini. Ya? Pertama, kalian isi dulu nama-nama kelompok kalian. Sudah? Yang kedua, nanti diisi ya, perhatikan di sini. Yang kedua, silakan kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, pahami dulu apa yang diarahkan di sini, kalian baca. Setelah itu, kalian amati gambar yang ada di sini. Dan tadi kalian sudah ditampilkan video toh? Iya. Bisa kalian gunakan HP kalian juga menonton
video tadi, Pak Guru sudah kirimkan di WhatsApp grup. Silakan buka videonya. Setelah kalian lihat, tuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah apa yang akan kalian lakukan hari ini. Lalu ada di dalam tabel, kalian diarahkan untuk menganalisis. Silakan nanti kalian baca buku kalian serta gunakan HP. Analisis apa saja peristiwa yang terjadi di gambar itu, apa penyebabnya dan apa dampaknya. Kegiatan kedua, silakan lakukan praktikum kalian. Ya. Mengamati pergerakan ikan. Operculum, gerakan operculum ya. Gerakan ketika insan membuka insang, dia untuk mengambil udara, oksigen ya. Oke. Selanjutnya kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sajikan di dalam LKPD dan tuliskan solusi untuk mengatasi pencemaran air. Sampai di sini paham? Paham. Silakan bekerja dari sekarang. Oke, silakan tulis namanya. Setelah itu amati gambar. Ya, kalian sudah amati gambar. Tuliskan rumusan masalahnya. Nah, tuliskan rumusan masalah. Nah, tuliskan rumusan masalahnya ya. Oke. Oke, ayo kalian. Sudah tulis nama. Semua kerja ya, semua kerja kelompok. Pak Guru akan nilai pada saat kalian diskusi ya. Oke. Ini perhatikan gambar. Kalian tuliskan permasalahan bagaimana cara mengatasi pencemaran air. Bisa menggunakan bagaimana atau apa. Analisisnya ini gambarnya, analisis dampaknya apa, peristiwanya apa. Oke, silakan buka bukumu. Analisis bisa dilihat dari situ ya. Dampak dari pencemaran air, penyebabnya sesuaikan dengan gambar itu. Ayo, buka buku paketmu. Dan juga buka HP-mu. Ayo, silakan buka HP-nya. Ayo, silakan ini baca bukunya. Baru kalian analisis gimana itu pencemaran. Ya,
buka bukunya ya. HP-nya juga silakan gunakan. Nah, buka baru tekan barcode-nya begitu ya. Nah, coba. Ayo semua bekerja. Ayo siapa dulu yang ingin membacakan rumusan masalahnya? Ayo. Siapa yang sudah selesai rumusan masalah? Ayo. Saya Pak. Ya, kelompok apa itu? Air. Kelompok air ya. Bagaimana usaha untuk mengatasi pencemaran air? Oke. Kelompok air dia memakai rumusan masalahnya memakai kata bagaimana. Ya. Bisa menggunakan kata bagaimana. Ayo silakan untuk kelompok yang lain bisa menggunakan kata bagaimana. Ayo silakan tuliskan dan lakukan kegiatan pertama analisis tadi. Ayo analisis kalian, analisis. Ayo semua kerja, ayo. Oke, kalau yang sudah selesai menganalisis, silakan lakukan praktikum. Hati-hati jangan basah. Ya, kalian sudah selesai menganalisis. Kalau sudah selesai menganalisis, lanjut menguji. Ayo, lakukan praktikum kegiatan kedua. Ikuti petunjuknya ya. Tidak jam. Ayo, ini airnya sudah bersih.
situ. Iya. Campurkan deterjen di sini, air bersih yang mana, deterjen yang mana itu. Oke, bisa diberikan labelnya ya. Ini di air deterjen. Ini air apa itu? Ayo, itu berapa sendok yang dibuat ya, sesuai takaran ya. Aduk dengan sendoknya. Yang lain bisa menulis, yang lain bisa melakukan kegiatan kedua. Ayo. Hati-hati jangan tumpah ya. Ya, isi dengan sendok ya. Berapa sendok yang diarahkan di situ? Kalau sudah dibuat 3 di stoplesnya air, sudah dicampur deterjen dan sabun, silakan masukkan ikannya. Jauhkan bukunya dulu biar tidak ikan membasahi bukumu ya. Ayo. Sama-sama dimasukkan semuanya di ikan air jernih. Jangan sempat mati ya. Oke. Jangan Ini tidak terkira.
Kerja kelompok ya. Perhatikan berapa gerakan dia. Catat kalau berapa gerakan. Jangan sempat mati ya. Kalau sudah pingsan silakan ambil. Ayo silakan ambil. Catat yang deterjen yang mana yang cepat dia pingsan. Catat, sudah dicatat berapa gerakan apanya? Ya, sudah. Jangan ribut ya. Sudah? Oke, kalau sudah selesai diamati gejala-gejala ikannya, silakan kalian diskusikan, isikan di dalam tabel dan diskusikan pertanyaannya. Kalau sudah bisa ikannya, silakan ambil. Oke, silakan lanjut pembahasan. Oke, sudah. Silakan bekerja sama mengisi LKPD-nya, ayo. Coba tes minum air sagu. Yang pegang. Ayo diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan kalau sudah selesai kegiatan kedua. Ayo silakan diskusikan ya. Silakan diskusikan ayo. Letakkan di bawah dulu ikannya. Diskusikan. Persiapkan bahan untuk presentasinya ya. Tuliskan gagasan tulisanmu. Kalau sudah selesai mendiskusikan, tuliskan sebuah tulisan sebagai solusi untuk mengatasi pencemaran.
Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, tanpa Pak Guru tunjuk, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa duluan? Oke, kelompok air. Ayo silakan maju kelompok air ke depan. Ayo kelompok air. Oke, diam, perhatikan temanmu di depan. Selamat siang Pak Guru, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kami tentang pencemaran air. Yang pertama saya persilakan kepada teman saya yang bersama. Pencemaran air 1, limbah industri, 2, limbah pertanian, 3, limbah pengolahan kayu, 4, limbah rumah tangga. Dampak peristiwa bagi lingkungan. 1, mempengaruhi kesehatan manusia seperti di area 2, kematian tanaman dan hewan yang ada dalam air. 3, terjadi pendangkalan air. Hasil pengamatan kami tentang ikan yang ada di dalam air bersih. Jumlah gerakan oporkulum ikan yang di dalam air bersih 59 kali. Posisi ikan berenang normal. Keadaan ikan sehat. 2. Ikan dalam larutan deterjen. Jumlah gerakan oporkulum 5 kali. Posisi ikan berenang tak teratur atau posisi miring. Keadaan ikan pingsan atau hampir mati. Ketiga, ikan dalam air sabun. Jumlah gerakan oporkulum 29 kali. Posisi ikan berenang kurang teratur. Keadaan ikan hampir pingsan. Berdasarkan tabel identifikasi dan hasil pencemaran, apa yang menyebabkan pencemaran air? Hasil penyebab pencemaran air adalah limbah pabrik yang langsung dialirkan ke sungai dan limbah rumah tangga, terutama deterjen. Apakah pengaruh sabun dan deterjen bagi kehidupan ikan di perairan? Pengaruh sabun. Ikan yang berada di dalam air sabun akan mengalami kematian beberapa waktu kemudian. Setelah ikan yang di deterjen mati, air sabun membuat ikan mati, tetapi tidak secara langsung. Pengaruh deterjen. Ikan yang berada di larutan deterjen paling cepat mati karena deterjen panas. Dalam beberapa waktu kemudian, ikan berenang tak teratur dan mulai sekarat, di mana ikan mulai kencang berenang miring, mengeluarkan lendir dan insang berwarna merah tua.
yang telah tercemar masih layak sebagai tempat hidup makhluk hidup. Hasil diskusi tidak menurut kami air yang tercemar akan berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Oke, berarti kelompok 1 apa rumusan masalahnya tadi kelompok air? Rumusan masalahnya Ya, apa tadi rumusan masalahnya? bagaimana bagaimana usaha untuk mengatasi pencemaran air. Oke, bagaimana usaha untuk mengatasi pencemaran air? Oke, apa tulisan gagasan kalian? Oke, silakan bacakan gagasan kalian. Tulisan gagasan kami sebagai berikut. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi pencemaran air adalah tidak membuang sisa minyak ke saluran pembuangan, memilih deterjen, sabun yang ramah lingkungan, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, serta rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Oke, untuk kelompok air ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok air, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok air. Oke, masih ada kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Masih Pak. Ya, iya silakan maju kelompok pencemar. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok pencemar. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kami tentang pencemar. Di sini saya akan mempersilakan teman saya untuk membaca. Apa yang menyebabkan ikan mati? Peristiwa yang terjadi, pencernaan air, penyebab peristiwa. 1. Limbah pertanian. 2. Limbah rumah tangga seperti deterjen. 3. Limbah industri. Dampak peristiwa bagi lingkungan. 1. Mengganggu pemandangan. 2. Pemahaman air seperti udang dan lainnya. Terjadinya populasi dan jadinya ledakan populasi, gangguan dan tumbuhan air. Tabel pengamatan perlakuan keterangan tingkat laku. 1. Ikan dalam air bersih, jumlah gerakan operculum normal, posisi ikan berenang normal, keadaan ikan sehat. 2. Ikan dalam larutan deterjen, jumlah gerakan operculum 3 kali, posisi ikan berenang tak teratur atau berada di atas, keadaan ikan mati. Ikan dalam air sabun mandi, jumlah gerakan operculum 5 kali, posisi ikan berenang kurang normal, keadaan ikan pingsan. Berdasarkan tabel identifikasi dan hasil percobaan, apa yang menyebabkan pencernaan air? Hasil diskusi.
Yang menyebabkan pencernaan air adalah masyarakat masih kurang kesadaran dan cara mengolah sisa-sisa limbah rumah tangga yang dipakai, di mana masyarakat cenderung langsung mengalirkan ke sungai atau got pembuangan tanpa diolah. 2. Apakah pengaruh sabun dan deterjen bagi kehidupan ikan di perairan? Diskusi pengaruh sabun terhadap kehidupan ikan adalah ikan mulai kejam tetap masih bisa berenang walaupun kelihatan kurang sehat. Pengaruh deterjen terhadap kehidupan ikan adalah ikan tidak dapat langsung berenang karena deterjen panas. 3. Apakah menurutmu lingkungan yang telah tercemar masih layak sebagai tempat kehidupan makhluk hidup? Hasil diskusi, menurut kami lingkungan yang tercemar tidak layak lagi sebagai tempat kehidupan makhluk hidup. Sebagai solusi untuk mengatasi atau menanggulangi pencemaran air, gagasan kami untuk mengurangi pencemaran air adalah mengurangi penggunaan plastik atau mendaur ulang plastik yang sudah digunakan, mengatur pembuangan sisa cairan pembersihan kimia, minyak dan bahan-bahan yang sulit terurai, rawat hewan dengan memastikan kotorannya tidak tercemar. Ada pertanyaan untuk kelompok pencemar? Tidak. Oke, silakan tutup kelompok pencemar. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pencemar. Oke, dari temanmu yang sudah tampil, 2 kelompok, masih ada yang berbeda? Iya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang berbeda, siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Saya Pak Guru. Ya, silakan kelompok air. Dari hasil analisis dan praktikum yang kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa limbah rumah tangga menjadi salah faktor yang menyebabkan air tercemar, yaitu detergen, di mana ikan langsung pingsan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok air. Bagus sekali ya kesimpulannya, bahwa kesimpulan yang diberikan bahwa mereka menarik kesimpulan bahwa limbah rumah tangga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Masih ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ada lagi? Tidak, Pak Guru. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan kelompok ikan. pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat energi, unsur atau komponen lain ke air yang menyebabkan kualitas air menurun. Oke, pencemaran air, bagus sekali dia mengartikan juga pencemaran air itu adalah masuknya berbagai polutan yang akan menyebabkan air itu tercemar. Oke, untuk memperkuat materi yang sudah kalian pelajari hari ini, perhatikan ke depan. Ini Pak Guru akan jelaskan tentang pencemaran air tadi yang sudah dijelaskan temanmu. Ini adalah larutan. Contohnya ini, deterjen ini adalah larutan pencemar ya, sebagai polutannya. Jadi ketika sisa-sisa dari rumah tangga atau ketika kalian mencuci, mandi, ada kolam ikan kalian di belakang rumah kalian. Selama ini kan airnya langsung dialirkan ke kolam. Nah, tanpa kalian sadari, sisa-sisa dari sabun mandi bahkan cucian kalian berupa deterjen dan tadi air sabun akan secara langsung masuk ke kolam.
Nah, inilah yang akan menyebabkan pencemaran air. Masuknya polutan atau masuknya zat ke dalam air sehingga kondisi air itu menyimpang atau bersifat tidak normal dari keadaan sebelumnya. Dia akan menyebabkan ikan mati. Ketika kalian praktekkan tadi, bahwa ketika ikan kalian masukkan di larutan deterjen tadi, berdasarkan ukuran yang kalian masukkan tadi, ikannya langsung melompat ke atas toh? Iya. Gerakan overflow-nya sangat kencang, sangat cepat. Lama kelamaan dia menjadi pingsan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, perhatikan ke depan lagi. Ini secara umum penyebab pencemaran air. Pencemaran air ini secara umum nanti ada dari limbah industri. Mana tahu kalian nanti penghasil atau menciptakan pabrik di 10 tahun kemudian. Jadi ketika memiliki limbah industri, kalian harus mampu mengolah ya. Atau kalian nanti di sini banyak kan industri yang akan didirikan di sini. Tidak tahu nanti 10 tahun kemudian Bintuni menjadi penghasil industri di Indonesia. Jadi kalian harus mampu mengolah limbah-limbah yang dihasilkan dari limbah industri. Yang kedua ada tumpahan minyak. Tumpahan minyak berarti siapa yang pergi ke LNG sana? Tanpa kalian sadari air laut di situ atau air danau di situ kelihatan apa toh kebutuhan. Nah, itu ada tumpahan minyak. Oke, selanjutnya dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran air. Yang pertama itu adalah mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya. Dan juga menyebabkan ikan-ikan atau makhluk hidup yang ada di perairan akan mati. Berarti kalau sudah punah ikan, berarti kebutuhan kita akan berkurang. Kalau air sudah tercemar, berarti kebutuhan air bersih akan berkurang. Oke. Upaya mengatasi pencemaran air, ini ada beberapa upaya. Berarti yang pertama, nanti kalau kalian ingin membuat kolam ikan juga, berarti yang pertama kalian membuat resapan air dulu yang pertama ya. Air dari kamar mandi itu kalian alirkan di resapan air ini. Setelah kalian alirkan di resapan air, baru kalian alirkan di kolam ikan kalian. Sampai di sini paham? Paham. Pak Guru akan mengadakan post test untuk melihat apakah kalian memahami materi yang sudah kalian pelajari atau tidak. Silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan, jangan ada yang kerjasama. Oke, sudah selesai. Silakan ketua-ketua kelompok mengumpulkan. Ayo, kelompok air mana hasilnya?
Oke, baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan. Nanti hasilnya Pak Guru akan bagikan ya. Ya. Oke, perhatikan ke depan selanjutnya. Pak Guru ingin tanyakan kepada kalian, apakah ada kendala melakukan kegiatan hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada kendala, apakah ada kesulitan kalian untuk melakukan praktek hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada kesulitan, berapa bintang yang akan kalian berikan kepada Pak Guru? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran? Senang. Berapa bintang yang kalian berikan kepada Pak Guru? 10. Oke, 10 bintang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, perhatikan ke sini. Pak Guru ingin tanyakan satu hal. Siapa yang dapat memberikan masukan kepada Pak Guru untuk perbaikan Pak Guru ke depannya agar lebih baik lagi mengajar? Ayo, ya silakan nak. Pak Guru mengajar sudah bagus, akan tetapi agar lebih baik lagi, Pak Guru boleh lebih sering praktikannya, Pak. Oke, berarti kalian lebih suka praktek ya? Iya. Oke, mungkin selama ini Pak Guru masih agak jarang prakteknya, nanti di lain kali Pak Guru akan sering praktek. Oke, terima kasih. Pak Guru akan mengumumkan kelompok terbaik pada pembelajaran kali ini adalah kelompok pencemar. Beri tepuk tangan kelompok pencemar. Pak Guru akan kasih hadiah buku 1 biar kelompok pencemar rajin membaca. Ayo silakan ambil hadiahnya ke depan. Oke, pemberian hadiah ini bukan menandakan kelompok yang lain belum berhasil. Tetapi dengan adanya pemberian hadiah ini kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Masih semangat? Masih. Sekali lagi masih semangat? Masih. Beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, untuk tugasmu di rumah, silakan kalian mengerjakan uji kompetensi 1 yang ada di buku kalian ya. Di buku PR kalian. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1 mengenai pencemaran air. Ya, karena minggu depan kita sudah mau ujian semester, jadi Pak Guru nanti ambil kisi-kisi dari situ. Sampai sini paham? Paham. Oke, materi yang akan kita pelajari minggu depan adalah tentang lanjutan dari pencemaran, yaitu adalah pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jadi silakan baca-baca bukumu di rumah agar lebih paham lagi sebelum Pak Guru mengajarkan materi pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Tidak. Oke. Untuk membuktikan rasa nasionalisme kita, untuk melihat sejauh mana kita tadi belajar mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo Pak Guru minta tolong siapa yang memandu kita? Ya silakan nak. Berdiri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Oke,
Oke, karena ini ya dari Sabang sampai Merauke berjejer Pulau dari Aceh sampai Papua berjejer Pulau Kita satu bahasa, kita satu daerah. Pak Guru ingatkan, sisa-sisa dari praktikum kita hari ini silakan dibersihkan, rapikan kelas kembali. Nanti kalau guru yang masuk tidak terganggu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta tolong lagi siapa yang ingin memimpin doa. Saya Pak Guru. Oke, silakan maju, Nak. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita selesaikan tugas kita, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami sepanjang kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Sekarang kami telah selesai mengikuti kegiatan kami hari ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebagai bekal kalian di masa depan dan sebagai bekal kalian juga untuk menghadapi ujian akhir semester. Pak Guru tutup sampai di sini. Siapkah? Siap. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.